Selamat Hari Raya Idul Adha bagi Jebret Tim yang Halo, selamat Hari merayakan. Raya Idul Adha Jebret Tim. Luar biasa. Luar biasa ya, seneng banget hari ini walaupun kita nggak bisa sholat id bareng-bareng nih ya Kak Mardel, tapi tetap kita harus jaga kesehatan ya. Betul. Karena sebenarnya kalau misalnya nggak sholat id bareng, yang penting makannya bareng di rumah dengan orang Keluarga tercinta. ya, Betul. dengan keluarga tercinta. Dan mudah-mudahan kita Ya. semua bisa dapat berkahnya lah ya. Pokoknya selamat Idul Adha untuk semua Jebret Tim yang merayakannya. Betul, jangan sampai hari ini gue melihat Jebret Tim yang aneh-aneh. Karena kepala gue kenceng nih habis makan kambing dari pagi ya. Dari pagi lauknya kambing terus ya. sampai Makanya makan malam nih, ya. soalnya gue melihat kurban tahun ini memang berbeda Intan. Iya. Dengan banyaknya peraturan, terus juga kayak yang penting udah ikhlas nih misalnya dari beberapa yayasan, nih lo tinggal transfer ke sini, ntar dialokasikan buat kambing, sapi atau apapun itu. Iya, Iya, emang sih jangan kayak sampai beda korban ya. perasaan aja. Kalau korban perasaan itu beda lagi. Kayaknya banyak deh Jebret Tim yang kena korban perasaan ya. Iya. Atau banyak Mardel kena korban perasaan juga mungkin? Jangan di sini Kak Intan. Kan kita pernah ada cerita. Bukan di sini tempatnya bikin buat gosip, cerita ya. bikin gosip ya. Tapi Oke. ada nih pemain yang jadi korban rasisme nih. Lagi-lagi yang kayak begini nggak boleh nih Tan. Torunariga, pemain Jerman yang punya darah Nigeria, sempat kena ejekan berbau rasisme nih pas lagi persiapan Olimpiade. Betul. Lagi ada uji coba melawan Honduras waktu Iya, itu. ini timnas Jerman ya, memang keturunan Iya. punya darah Nigeria. Nigeria. Terus, memang nih sebenarnya ketika banyak yang rasis di sosial media gitu Intan ya, biasanya orang-orang kayak gitu kalau ketemu langsung itu nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Jadi misalnya kayak kemarin Saka kena, Rashford kena, Sancho kena juga rasisme tuh orang-orang yang ngatain cuman berkedok di second account, nggak berani pakai first account. Kalau Iya, pengen iya, iya. kayak gitu coba lah pakai Tapi ini first dia udah account. berkali-kali ya. Nah. Tadi kan kemarin bilang ada juga Saka segala macam itu di Jerman juga udah berkali-kali. Betul, Tapi memang- norak banget ya kalau pakai Betul. rasisme kayak gitu. nggak Sebenarnya bagus. sosial media tuh jahatnya seperti itu ya. Kita bisa mendapatkan informasi tapi disitulah celah sisi hitam sosial media. Bisa kayak gitu-gitu soalnya. Iya, nggak boleh dong kayak gitu. Sisi hitam gaya banget gue ya. Nah, pokoknya kalau kayak udah berbau-bau rasisme tuh udah kayak nggak bagus banget ya. Gak boleh diangkat. diulang-ulang. Nggak boleh diulang lagi. Diulang-ulang itu adalah yang tidak pernah bosan menemani DPI atau Jebret Media itu ada GeForce Ya. Fast Moving Automotive Parts. Ini dia Ya. Instagramnya di follow ya guys ya. Langsung aja ya, kalian juga bisa follow Instagramnya @geforce_id. Benar, itu Buat tahu punya seperti apa Indonesia. aja. Pokoknya yang bisa Jebretin beli di e-commerce, jadi tetap aman di rumah. Pokoknya misalnya pengen pakai buat mobil sama motornya pengen belanja atau segala macam, coba langsung dipakai. Tapi pakainya semuanya pakai GeForce Fast Moving Automotive Part di Iya Indonesia. dong, kali ini boleh diulang-ulang terus ya. Betul. Pokoknya harus pakai GeForce supaya tetap kenceng Apanya? kendaraannya. Oh, saya kira yang lain. Pala saya lagi kencang nih habis makan kambing. Ya. Jangan kenceng-kenceng dulu gara-gara makan kambing, yang penting kendaraannya kenceng. Nah kayaknya Jebret Tim udah gak sabar nih pengen langsung dengerin obrolan sama pandit-pandit, langsung aja ke Iya, Mardel aja karena malam namanya. ini kencang banget ngebahas soal rumor transfer dan juga ada katanya kalau di TikToknya Coach Justin, FIFA berulah lagi. Wah iya, FIFA berulah lagi itu juga udah diupload ya di Yap. YouTube-nya Coach Justin ya. Betul, Nanti jadi bakal kita ngobrol-ngobrol langsung sama pandit aja ya. betul sekali. Habis ini barengan sama Bang Bes dan juga Bang Gita Suwando. Tungguin. Oke, Jebret Tim, jangan lupa di bulan Agustus ada Jebret Media Workshop. Jadi siapin uangnya, siapin kesehatannya, siapin semuanya pokoknya ya.
Halo, selamat apa ini kita selamat malam ya? Selamat malam. Abang Gita Suwondo. yes. Gue manggilnya abang biar terkesan kita deket umurnya, Bang. Oke. Loh, bukannya deket ya, Bang? Oh iya, boleh deket. Kalau Bang Gita Suwondo kan sudah senior, aku masih merintis nih bersama Bang Bes ya kan. Kemarin habis bikin YouTube barengan sama Bang Valen. Sportcasting Oke, gitu. iya, Jadi kalau misalnya, gua lihat, kalau misalnya Bang Gita ada tiba-tiba callingan nggak bisa, mungkin backupannya bisa Mardel atau Bang Bes gitu ya. Oke, malam hari ini Jebret Tim kita akan ngebahas berbagai hal tentang rumah-rumah transfer, tentang juga peraturan FIFA yang lagi dicoba-coba nanti lebih dalam bersama Bang Bes dan juga Bang Gita Suwondo. Tapi malam hari ini kita buka nih ya, untuk di edisi Idul Adha ini nemenin Jebret Tim di rumah ngebahas soal PSG, Paris Saint-Germain. Ngomongnya gimana sih yang bener? Paris. Jadi S-nya nggak dibaca ya? S-nya nggak dibaca. S nggak dibaca kalau bahasa Paris Inggris. Saint-Germain. Nah Paris gitu ya. Saint-Germain. Jebret Tim jangan sampai salah. Ini ngomongin soal boros pangkal juara. Ini sesuai judul kita malam hari ini. Sebelum ke Bang Bes, gue pengen ngobrol dulu sama Bang Gita. Ya. Ngelihat jor-jorannya PSG gitu kan. Terus juga segala macam mereka cukup fokus untuk musim depan, apalagi kayaknya targetnya Liga Champions. Betul. Nah kita ngebahas salah satu pemainnya dulu nih, Mbappe. Yang memang katanya nggak mau perpanjang kontrak gara-gara ya gajinya nggak diturutin. Sebelum ke Bang Bes, mungkin dari Bang Gita dulu. Kan ada rumor yang mengatakan bahwa Vinicius Junior akan dijual oleh Real Madrid ke Manchester United. Uangnya untuk beli Mbappe. Nggak tahu musim ini, nggak tahu musim depan ya. Jadi gue pikir itu salah satu alasan kenapa Mbappe yang tinggal kontraknya berharga setahun lagi, ya otomatis ya siapa tahu bisa free transfer lagi. Ujung-ujungnya ya pasti seperti itulah. Yeah. Dan tuntutannya pasti gaji ya. Kalau kita lihat kan gaji-gaji gede akan didapatkan oleh Donnarumma, oleh Sergio Ramos, oleh Neymar udah, kemudian pemain-pemain seperti Gigi Wijnaldum juga akan gede ya dalam setahun ya, satu musim. Jadi pasti Mbappe juga kurang lebih mengincar hal yang sama atau bahkan lebih dari mereka karena dia nganggap udah cukup lama dia di PSG, dan kalau tujuannya adalah untuk membawa Paris Saint-Germain untuk kembali menjadi salah satu kandidat juara Liga Champions, ya pasti itu yang akan menjadi tuntutan dari Mbappe. Tapi menariknya adalah ketika kita ngomongin performanya Mbappe. Untuk di Euro 2020 kemarin memang ya seperti itu kita udah tahu ya Jebret Tim ya, flop ya, kurang optimal. Tapi kalau menurut Bang Gita sendiri, apakah itu untuk gaji dan untuk uang atau enggak segala macamnya itu menjadi tolak ukur? Apakah memang Mbappe bisa keluar dari Prancis gitu? Harus dicoba mungkin buat Mbappe ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebelum dia flop 2-3 tahun lalu kan dia nggak flop. Jadi pahlawan Prancis di Piala Dunia ya. Terus sesudah Piala Dunia 2018 kan setidaknya walaupun nggak sukses di Liga Champions kan dia juga ada bersama Paris Saint-Germain kan dia berkali-kali membawa Paris Saint-Germain jadi juara Ligue 1. Jadi gue pikir ya patokan gaji itu ya sesuai lah dengan apa yang sudah didapat yang diberikan oleh Mbappe kepada Paris Saint-Germain. Tapi tuntutannya sekarang adalah bukan sekedar juara Ligue 1. Ligue 1 itu lepas ya musim lalu ya. Lepas. 4 tahun mereka juara diambil Monaco. 3 tahun mereka juara karena diambil Lille. Jadi gue pikir ya jadi ada rasa tersinggung dari Paris Saint-Germain manajemennya bahwa kok diambil padahal cuma Ligue 1 ya. Ini mau nggak mau mereka membeli semua pemain yang bisa terbaik dan mereka untung ya dengan free transfer itu, dan Mbappe gue pikir juga akan menjadi salah satu tulang punggung. Jadi bukan tidak mungkin yang akan dituruti juga keinginan gaji dari Mbappe. Nyambung ke Bang Gita dan lanjut ke Bang Bes gitu ya. Kalau seandainya memang Mbappe masih jadi proyeksi panjangnya PSG musim depan, kalau misalnya dia pun sampai pindah gitu ya Bang Bes ya, apakah dia bisa membuktikan di luar Prancis dia bisa berhasil gitu? Enggak, menurut gua ya musuh utama pemain sepak bola itu ada 2 Om. Yang pertama adalah cedera yang bisa menghancurkan karirnya, yang kedua adalah kejenuhan. Kalau lifestyle gimana Bang Bes? Feeling saya ini kawan, dia jarang cedera tapi dia udah mulai jenuh. Di liga yang itu aja menurut dia. Di liga itu aja. Ligue 1 dan Serie A punya masalah yang sama menurut saya. Terlalu banyak tim, 20, sedangkan kualitasnya nggak ngangkat. Ya, orang nonton Liga Prancis, ya orang pasti carinya Lyon, Marseille, Monaco, ya Soso sama PSG. Orang nonton Serie A pasti nyarinya Juventus, Milan, Inter, Napoli, Atalanta dan kawan-kawan. Tapi kan tergantung peminatnya, Bang Bes. Kalau misalnya ada yang suka sama Liga Prancis coba gimana? aja dijual di Indonesia, nggak ada kan? Ya, La Liga sama aja ya, kalau dia pindah ke La Liga ya itu aja. Itu aja. Real Madrid, Atletico Madrid udah. Tapi masih lebih menjual karena dia sudah punya market di atas. Nah, jadi di situ mungkin spirit kompetitivitasnya lebih ada, suasana baru, istilahnya. Tahun kemarin pun kita anggap flop di Euro, oke, dia gagal, tetapi di Liga dia mencetak 20-an gol.
which is itu udah sesuatu yang bagus, tetapi dia nggak juara, mungkin dia kecewa di situ. Nah di sini yang saya rasa seorang Mbappe, dia ngelihat, wah semua orang apalagi udah teriak-teriak kan di telinganya tuh, "Wah, kayaknya lu bakal dapat Ballon d'Or nih, kayak lu bakal dapat Ballon d'Or nih, dapat Modric, ya kan akhirnya ya dia harus membuktikan. Balik lagi, teori 2 matahari dalam satu hari itu kayaknya nggak ada. Istilahnya di PSG sudah ada satu matahari yang sangat terang banget. Siapa? Neymar. Dia seperti jadi bayang-bayang Neymar jadinya. Jadi bayang Neymar. Tapi bukannya kalau keduanya itu bisa di-utilize dengan baik gitu ya Bang Bes ya, untuk PSG musim depan mereka lebih bisa menggigit gitu di Liga Champions. Buktinya musim ini gagal banget, nggak juara di Liga, terus di Liga Champions oke, mereka ngalahin Barcelona yang bisa dikalahkan juga oleh Juventus. Ya, Mereka Juventus kan ngalahin hancur banget. Bayern Munchen ya mereka. Kalahnya lawan itu apa? Mereka City. kalah lawan City, kalah experience. Gua masih, mungkin Om pernah lihat dulu ya Galacticos, ya kan ngumpulin pemain. Berapa juara Liga Champions yang didapat Galacticos? Nggak ada, 0-0. Dan menurut saya mengumpulkan pemain-pemain terbaik itu bukan jaminan untuk mendapatkan squad terbaik. Ingat Chelsea awal-awal Om? Damian Duff, Gur Johnson, semua istilahnya dianggap bagus-bagus semua segala, tapi nggak begitu. Gak stunning lah ya di klub itu istilahnya ya. ngumpulin pemain-pemain banyak, nanti itu bisa jadi bumerang. Karena nanti pemain itu akan punya ego. Dia bakal bilang, kok gue nggak main, kok dia yang main. Kan gue main di istilahnya di Inggris mungkin atau di Spanyol, tapi kok dia main duluan. Nah, akhirnya mungkin nanti bisa ada clash karena terlalu banyak bintang-bintang di situ. Oke, kalau misalnya Ciberetim punya pendapat soal PSG juga boleh. Dan sekarang gue ke Bang Gita nih. Bang Gita, kalau melihat skema sekarang PSG jor-joran, terus kalau memang Mbappe harus pindah, haruskah dia menunggu setahun lagi atau memang untuk musim datang atau musim yang sebentar lagi mulai itu udah saat yang tepat dia pindah dari PSG? Itu tadi ada rumor bahwa Vinicius Junior dijual ke MU, dia akan ke Real Madrid, tapi juga gua nggak yakin akan demikian mudah dilepas oleh Paris Saint-Germain. Harganya pasti akan gede banget ya, dan nggak yakin Setuju. dan Real Madrid akan bisa melakukannya. Dan itu tadi kenapa dia tidak cepat-cepat tanda tangan kontrak, ya dia ulur-ulur aja dulu, artinya ya mungkin aja musim depan dia pindah, siapa tahu free transfer dan sebagainya seperti itu. Tapi ya ini gambaran bahwa Paris Saint-Germain terlepas bahwa pemain bintang belum tentu akan menghasilkan sesuatu seperti Liga Champions, tapi sejelas-jelasnya bahwa mereka akan berusaha dengan para pemain bintang itu. Los Galacticos gagal, bisa aja juga mereka gagal, tapi setidaknya ya mereka punya squad yang bisa mereka banggakan, bisa ada rotasi yang bisa mereka lakukan dalam setahun ini kalau melihat squad yang mereka miliki jika semuanya dapat di sana. Oke. Kalau feeling gua Mbappe bakal pindah bukan musim ini tapi musim depan. Kenapa Bang Bes? Dengan market value-nya dia sekitar 160-an juta sekarang, siapa sih yang mampu beli dengan uang harga segitu? Kecuali dia bayar berapa tahap atau dia pakai pemain terus dia nambahin tuker tambah. Kalau dia berani bayar satu kali bayar 160 berarti dia nggak kena Covid itu. Berarti dia tinggalnya di bumi yang lain, planet yang lain mungkin ya. Istilahnya nggak kena dampaknya, tapi ini pasti semua klub kena dampak, termasuk Madrid, Juve, MU, semua pasti kena. Istilahnya kalau sampai mereka pecahin celengan, berarti ini tabungan dari kemarin-kemarin nih. Menurut gua Mbappe kontraknya tinggal setahun. Feeling gua dia bakal nunggu setahun lagi, musim depan dia bakal pergi dengan harga yang free. Oke. Kalau ngelihat memang komposisi skuad sekarang bisa dibilang PSG pasti juga Ciberetim setuju sangat jor-joran dan melihat boros. Antara kata efisien dan efektif tuh beda-beda tipis nih kalau gue ngelihat marketingnya PSG untuk mendatangkan pemain gitu. Nah, lo melihat semuanya kayak Ramos free transfer dapat, Donnarumma juga free transfer, Wijnaldum juga dapat, terus juga gajinya mereka gila-gilaan. Iya, nih. betul, Lo melihat dari segi finansial untuk kita terlepas di luar ini ya penampilan di lapangan ya Bang Gita ya. Apakah ini memang sudah optimal apa yang dilakukan PSG untuk musim depan? Kalau bicara optimal kan harus lihat saingannya ya. Apakah dia optimal sejauh pembelian pemain ini? Ya dia optimal. Los Galacticos juga semua orang bilang optimal ya. Tapi Malah bukannya jadi boros Bang ujung-ujungnya Gita. tapi Los Galacticos juga jadi bisa jualan merchandise ya dengan pemain-pemain itu ya. Ini juga bisa dilakukan yang sama bahwa setidaknya dari sisi finansial mereka akan dapat ya. Tapi gue nggak yakin kalau Sergio Ramos juga dianggap sebagai salah satu center back terbaik yang ada di Eropa dan dunia saat ini. Tapi kan dalam usianya yang dia semakin ke atas ya belum tentu dia akan bisa berprestasi seperti halnya pada saat dia di masa jayanya bersama Real Madrid yang juara 3 musim berturut-turut ya Liga Champions. Tapi ya itu tadi terus kalau kita lihat Achraf Hakimi juga tetap harus dilihat ya bahwa dia kan juga kemarin tidak berfungsi terlalu baik pada saat ada di Liga Champions. Di Serie A ya, tapi tidak di Liga Champions juga. Oke, kalau dari Bang Bes gimana pandangannya Bang Bes? Pertama menurut gua PSG itu pakai formasi 4 back Om.
Dengan masuknya Ramos, kira-kira siapa yang bakal jadi cadangan tuh kan antara Marquinhos dan Kimpembe satu. Marquinhos bisa Kiper ke depan aja tapi ya. 9 Bisa ya. ke depan. Kalau dia ke depan kan udah ada Wijnaldum sama Verratti. Nah, Iya, siapa betul. lagi yang mau digeser? Terus kalau maju ke depan lagi ya istilahnya banyak banget pemain bintang ini yang harus diatasi. Menurut gua pelatihnya itu harus lebih besar daripada pemain itu. Oke. Makanya seperti di Real Madrid dia sukses banget karena nggak ada yang lebih besar dari Zidane. Kalau ada yang mau sosokan sama Zidane dia bilang, lu siapa sih lu mau ngasih tahu gua? Zidane bilang, gua juara Champions League, Euro, Piala Dunia. Ronaldo pernah juara Piala Dunia? Belum. Ya udah nurut akhirnya kan. Iya. Menurut gua seorang Pochettino ini bisa jadi bingung dia mau pasang siapa nih. Apalagi Pochettino ada si atau Kribo Pochettino ini sih? kan. Pochettino. Pochettino ya? Pochettino di Piala Dunia juga nggak bisa, sebagai pemain juga nggak bisa apa-apa ya. Makanya Pochettino Jangan ngomong soal pas dia satu- jadi pemain lah. Satu-satunya sebagai pemain dia kesingkir dari sama Iya. Argentina ya di Piala Dunia. Jadi Jose Mourinho aja jadi pemain aja kurang bagus kan iya, karirnya. tapi itu tadi, bagaimana mengatasi tekanan pemain bintang yang mungkin Iya. akan menjadi kesulitan Pochettino musim ini. Permasalahan PSG adalah atau Liga Prancis, mereka ini Liga Prancis. Mereka pengen kayak Liga Inggris, pertandingannya banyak. Ada League Cup, ada FA Cup-nya juga Iya. ada. Istilahnya pertandingannya padat banget. Gue pernah tinggal di sana dulu. Pertandingan tuh ada terus. Pemain tuh kasihan, capek akhirnya. Oke, tapi dikit aja Bang Bes sebelum kita lanjut lagi. Gue pengen sedikit ngulik dong, maksud gue culture bola gitu di Prancis tuh yang bisa lo jelaskan ke Jebret Tim yang lo juga pernah kesana tuh Salah seperti satu apa sih? alasan kenapa gue kuliah di Prancis adalah gue pengen menikmati sepak bola itu waktu itu. Terus gue mikir, kalau gue ke Jerman, bagus, sepak bola culture bagus om, tapi Iya. dingin. Saya orang Asia, Prancis agak selatan dikit, Agak panas ya. Mau ke Spanyol, gue mau belajar ekonomi, tapi Spanyol kayaknya ekonominya lagi goyang. Iya. Mau ke Itali, ekonominya goyang. Ke Inggris nggak ada duit, mahal banget. Oke Prancis tengah-tengah dapat beasiswa. Oke Prancis, Prancis kotanya Lyon. Dan 3 kota terbesar fanatik banget itu adalah Paris, Lyon dan Marseille. Oke. Waktu gue kuliah dulu, Paris belum ada apa-apanya, belum masuk uang Arab. Iya betul. yang mendominasi adalah Lyon 7 kali berturut-turut dan Lyon masih lebih bagus daripada Paris menurut saya performanya di Liga Champions karena sangat konsisten dengan pemain seadanya om. Juninho pernah bukan aja dia pakai Benar. nggak jor-joran kayak sekarang nih jor-joran. Kalau misalnya dia nggak masuk semifinal PSG musim ini Champions berarti menurut saya ya mereka nggak sesuai lah dengan pembelian yang mereka beliin itu bagus-bagus. Line up impian lo kira-kira nih Bang Bes ya ketika ngomongin soal PSG, kehadiran berbagai pemain di PSG gitu ya. Mungkin dari line up juga Bang Bes juga punya pandangan, Bang Gita juga punya pandangan. Tapi gue pengen komparasi nih Jebret Tim ya. Ketika kita ngomongin Chelsea musim lalu meskipun terseok-seok dengan mereka jor-joran, mereka akhirnya bisa nyampe ke final Liga Final Champions, juara, juara, terus Tuchel juga jadi masuk juga ke situ. Tapi melihat Pochettino gitu dengan mempunyai banyak pemain bintang, apakah dia bisa menghandle ego setiap pemain? Bang Nah, Gita. itu tadi kita bicara musim lalu. Pochettino kan ngerubah-ngerubahnya adalah dia punya 2 pilihan di bek kanan, dia punya 2 pilihan di bek kiri. Tidak ada pemain bintang dari kedua wing back ini. Ini yang bikin dia siapapun yang dimainkan tidak akan ngomel gitu loh. Ini Marquinhos misalnya nggak dimainkan sekarang, Serginho dengan Kimpembe. Marquinhos ya gue nggak yakin dia nggak akan ngomel lama-lama ya. Dan kalau dia Keluar ditaruh- nafas aja ngomel, Iya. ada Donnarumma ya. Dan kalau dia ditaruh di tengah, ya Verratti, Wijnaldum. Pemain bintang yang lain juga akan ngomel karena ya barengan mereka ya dia jadi akan sangat kesulitan kalaupun teorinya adalah mereka akan mudah dirotasi. Pilihannya Pochettino itu akan sangat banyak, Banyak, ya. setuju. Tapi apakah mereka sabar untuk dirotasi itu yang Itu akan dia. menjadi persoalan bagi Paris Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Kalau Ya. menurut gua, Gimana kalau Bang kalau Bes? menurut saya om, nggak masalah sebenarnya yang di depan-depan ini. Boleh Yang kamera jadi- dideketin? Yang jadi masalah adalah di sini, Paris. Siapa yang akan jadi inti? Apakah mereka akan dengan tega membuang Keylor Navas yang musim Ada lalu 9 pahlawan? ya Kalau kiper ya Navas udah pernah total. Ya. dibuang ya waktu Iya. Courtois datang ya. Tetapi saya baca di koran Prancis dia bilang Paris Saint-Germain adalah klub besar sebelum datangnya Navas dan setelah datangnya Navas juga akan tetap jadi klub besar. Jadi feeling saya dia akan dibuang. Gigio Donnarumma di sini, Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos pakai 3 back. Bernat, terus ada si Hakimi, tengah Verratti, Wijnaldum, terus jangan lupa pahlawannya Copa America. Argentina di Yang Maria. sebenarnya, Angel yang Di sebenarnya. Maria. Angel Di Angel Di Maria. Angel Di Maria. Terus ada Neymar dan ada Mbappe yang jadi nomor 9. 3-4-3. Katanya mau niru Chelsea, ini formasi Chelsea. Tiru Pochettino. Nah, tapi kalau dari pandangan lo sendiri Bang Bes, melihat Pochettino itu bakal bisa menghandle
pemain-pemain ini nggak sih, sebagai lu kan juga sekarang pengalaman menjadi staf kepelatihan nih. Melihat tim yang sebanyak itu bintangnya, apakah Pochettino bisa handle dengan ya kita lihat di Spurs dia juga Feeling gua bakal seperti ada kurang satu gitu. Paredes orang Argentina kan. Feeling saya Dia biasanya yang pelatih salah satu yang dari sesama negara pasti dia akan menganak emaskan itu, feeling saya. Jadi salah satu gelandang ini antara Wijnaldum atau Verratti akan jadi korban untuk supaya kawan ini masuk, dan Di Maria feeling saya akan tetap jadi starting sesama Argentina. Suka atau tidak suka, politik seperti ini selalu ada ya, istilahnya pelatih itu butuh orang yang bisa menerjemahkan apa yang dia inginkan di lapangan, apalagi bisa sesama bahasa. Feeling saya itu yang akan jadi kunci orang-orang Argentina di skuad PSG. Oke, kalau Jebret Tim punya pandangan apa soal susunan skuad PSG musim depan? Boleh komen-komen, silakan di bawah sini. Tapi sedikit, Bang Gita lagi melihat proyeksi PSG di musim depan gitu. Paling realistis pasti mereka sebenarnya ya udah juara di liga sendiri, liga domestik, dan juga bisa sampai menyelesaikan rasa penasaran di final Liga Champions. Menurut Bang Gita bisa sampai ke situ nggak sih PSG? 2 musim lalu mereka masuk final, kalah dari Bayern Munchen ya. Kemarin mereka kalah dari Manchester City ya, dua tim yang sebenarnya juga pantas, City juga pantas jadi juara ya. Dari melihat persaingannya mungkin dengan pemain-pemain sekarang, gue masih yakin bahwa mereka akan sampai ke semifinal. Semifinal. Tapi tidak ke final, apalagi jadi juara. Oke, kalau dari Bang Bes sedikit. Kalau Ligue 1 ya, Ligue 1 mereka akan ambil lagi dari Lille. Kalau dari Bang Bes gimana? Proyeksi? Kalau menurut gua langsung Intuisi. taruh satu grup sama Juve di Liga Champions. Kita lihat. Biar Juve-nya kalah gitu ya. Nggak tahu kalau mereka masuk grup maut ya. Ada tiga klub yang Kayaknya sih nggak bakal satu grup karena Iya, Juve biasa nomor 2 sekarang kan, dia nggak juara liga. Terus PSG juga bukan top tier sekarang. Pasti dia masuk second tier karena Lille yang jadi top tiernya top ya. seed-nya. Oke, Kakak Intan. Kalau tadi kan kata Mas Gita sama kata Bang Bes ya, kalau kata Jebretin gimana nih? PSG bakalan bisa jadi juara nggak nih musim depan dengan para pemain bintangnya? Kalau menurut aku ya, Kanardel, Apa? harusnya bisa dong. Karena kan pemain-pemain yang datang ini pemain-pemain bermental juara ya. Apalagi di sana juga ada Kuat-kuat ya pemainnya ya. kipernya juara Euro kemarin kan? Iya, tahu kok. Aduh, Inggris gua kalah. Harusnya bisa. Ya. Nah, tapi sebelum dilanjut lagi ya Jebretin, jangan lupa ya kita lihat dulu cuplikan nih ada Apa tuh? Ada episode terbaru dari apa nih podcastnya? Podcast dari Jebret Media, Iya. yaitu Buku Bola. Ini dia. Langsung aja. Roy Keane berkata, dari shape badannya, dari body language-nya kelihatan. Kemudian dari ada arogannya itu juga kelihatan. Dia sama Nicky Butt pergi malam, biasa urusan laki-laki, baru pulang jam 2 pagi, kemudian ternyata ditungguin sama si Peter Schmeichel. Penyelesaiannya bukan cuma adu bacot, mereka berkelahi katanya kurang lebih 10 menit. Wah, yang satu lagi sadar, yang satu sober, yang satu kobam ya kan. Dia bercerita bagaimana kehilangan Beckham. Jadi Ferguson itu nendang sepatu seperti yang kalian udah tahu dari lantai ke atas sebenarnya, tapi bisa kena ke David Beckham di atas matanya alias di pelipis. I don't like you but I look forward to playing against you. Prinsipnya gitu. Gua gak suka sama dia tapi gua sangat menantikan untuk bertarung sama lo. Itu kesannya seorang Roy Keane kepada Patrick Vieira. Gue suka banget nih ya ketika Bang Valen, Bapak CEO nih bikin program terbaru, terus awalnya bikinnya itu pemain MU ngebahasnya ya. Ngebahas kapten kontroversial Roy Keane dengan bukunya, dikulik banget sama si Bapak CEO. Langsung aja dengerin semuanya di segmen terbaru untuk podcast Jebret Media bernama Buku Bola. Nah, lo pengen nggak kardus, langsung aja dengerin sekarang juga, buka Spotify dan juga dengerin sampai habis. Oke, lanjut lagi ke Bang Bes dan juga Bang Gita nih. Tadi kita udah ngomongin PSG dan juga gue nyentil-nyentil dikit soal Chelsea nih. Chelsea status juara bertahan UCL nih Bang Gita ya. Terus juga pasti aimnya dari Roman Abramovich, bisa kali ini gue juara Liga Inggris lagi nih. Dengan kalau perburuan target transfer paling anget adalah Erling Haaland gitu. Katanya si Roman Abramovich juga sampai turun tangan buat dapetin pemain muda ini yang ya sebenarnya kalau lo lihat proyeksinya bisa nggak sih dia memenuhi ekspektasi orang-orang ketika bermain di liga sekeras Liga Inggris?
Nah ini pasti bisikan ke Abramovich adalah lo nggak bakal juara Liga Inggris kalau nggak ada pemain real number 9 gitu kan. Warna kurang ya. Nah, oke, jangan ngacu ke 2004-2005 kan top skornya Lampard udah kejauhan lupain. Tapi 3 tahun terakhir mereka jadi juara Liga 2009, 2010, 2016, 17. 2009-10 ada Drogba 29 gol. Terus 2014-15, 16-17 kan ada Diego Costa masing-masing 20 gol di musimnya. Itu yang kurang dari mereka musim lalu. Timo Werner kan diharapkan double digit gol. Tapi sayang sekali, double digitnya 10 pun nggak nyampe dia kan. Dia 12 gol di semua kompetisi. Kalau di Liga sendiri dia hanya 6 gol. Jadi gue pikir itu kekurangan dari Chelsea musim lalu. Ini kenapa ngotot banget si Abramovich untuk mendatangkan Haaland. Apakah harus Haaland pertanyaan gue? Kalau menurut analisa lo? Ya, Haaland kan dianggap sebagai striker muda yang masanya akan sangat panjang. Panjang ya. Itu yang gue pikir juga investasi buat Chelsea. Itu kan yang disenangin oleh Abramovich bahwa kalaupun gagal musim ini ya dia masih akan ada musim-musim berikutnya. Tapi kalau misalnya Chelsea kita lihat ketika memang banyak datengin pemain muda, ketika nggak cocok sama tim dipinjemin, ujung-ujungnya dijual kan. Ya. Kayak seperti itu terus kan untuk beberapa tahun terakhir step atau mekanisme dari Ruben Abramovich. Cuman kalau Haaland itu kenapa nggak pengen cari striker lain gitu, kenapa harus Haaland? Apakah karena nama besar gitu? Ya nama besar belum juga ya. Apalagi cocok-cocokan tim gitu ya. Sebenarnya kalau mau nyari nomor 9 gak usah jauh-jauh. Siapa Bang? Udah ada tuh Harry Kane. Kan udah perpisahan juga Om. Harganya di atas Haaland ya. Iya. Udah perpisahan juga kan. KMU itu mah. Ngarep. Sanggup MU duitnya. Tapi kalau misalnya ngomong cocok-cocokan gitu ya Bang Bes ya. Ketika ngomongin formasi, Haaland sangat diincar banget. Tapi kalau ngomongin soal sekarang masih ada Timo Werner harus diberi kesempatan dulu nggak sih musim depan untuk bisa membuktikan dirinya di Liga Inggris? Kalau menurut saya ya, kita tolak ukur melihat kesuksesan atau tidak seorang pemain dan pelatih itu kalau saya pribadi adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun tuh full tuh dilihat. Tahun pertama mungkin adaptasi, tahun kedua dia membuktikan. Kalau lebih dari 2 tahun dia udah nggak bisa, ya mungkin berarti kan belum jodoh. Ya jangan 1 tahun juga, takutnya belum bisa adaptasi. Nggak percaya bahasa. proses ya? Iyalah, beda bahasa. Beda Abramovich ya. Iya. First season flop itu nggak ada di pikirannya dia. First season flop itu ya udah lu flop dianggapnya sama Abramovich karena ya dianggap tidak berprestasi. Terus di Euro kemarin kan juga tidak banyak bermain, jadi tidak ada patokan bagi Abramovich dan mau nggak mau ya itu tadi kurangnya apa? Tapi Abramovich berpikir bahwa kok striker udah gue beli mahal cuma bikin 6 gol di Liga dan ini nggak sampai 10 gol. Jadi itu mungkin pikirannya. Oke, kita akan lihat untuk line up gitu untuk Chelsea sendiri kira-kira ini versi jebret media, versi Abrar Rizky ya kita akan lihat ya. Coba Brar kasih lihat Brar. Nah, lo melihat ke Bang Bes dulu sebelum ke Bang Tito lagi. Melihat prediksi starting line up musim depan dengan akan seperti ini, lo sanksi atau agree? Enggak, menurut gua nggak akan lebih kuat daripada musim lalu karena ini pemain-pemain yang belum terlalu matang juga. Chiesa bagus di Juventus, belum terlalu membuktikan juga di big games. Bilang aja lo nggak mau cabut kan Chiesanya biar Juventusnya juara. Di Euro baru akhir-akhir bagus. Kingsley Coman bagus, oke Om bagus. Tapi match fitnessnya nggak ada, selalu cedera, selalu jarang banget main, jarang sampai 40-an game ya kan. Kalau digabungin Champions sama Liga. Erling Haaland ya istilahnya bagus, cuman apakah dia siap di Liga Inggris? Kita udah tahu salah satu striker terbaik Liga Jerman adalah Timo Werner. Dianggap masa depan segala macam Gagal juga ya. Gagal juga. Kai Havertz dianggap salah satu gelandang penerus Michael Ballack segala macam. Tapi misalnya mereka menang Liga Champions musim lalu, oke, tapi ekspektasi orang tuh kan dia main bagus, cetak gol segala macam. Oke. Kalau pertanyaan gue yang bikin menang Chelsea Liga Champions musim lalu bukan strikernya kalau menurut saya Om, tapi lini tengah. Mason Mount yang kasih segala macam itu kan. Ada Jorginho, ya. Tapi melihat kalau Haaland dengan formasi tadi gitu ya, berpindah ke Bang Gita gitu, 4-3-3. Dengan formasi seperti itu, dengan lo lihat analisanya bisa nyetel nggak ya dengan Chelsea gitu? Gue tuh nggak terlalu yakin dengan Coman akan bisa di Liga Inggris. Coman kan Kingsley Coman bagus di 2019-2020 ya waktu Bayern juara. Tapi musim lalu kan dia juga tidak sehebat 2019-2020. Artinya ada masa penurunan dari Coman. Tapi bukannya itu wajar ya Om ya? Maksudnya kayak ups and downs itu wajar? Ya wajar. Tapi Haaland juga. Haaland di Bundesliga oke. Tapi nggak terlalu yakin bahwa Haaland kan juga belum pernah ada di sebuah liga yang pressure-nya tinggi seperti di Premier League. Jadi ini yang mungkin gambarannya ya harus sabar Abramovich. Haaland muda, itu artinya investasi bahwa tidak bisa dilihat bahwa
satu musim dianggap gagal seperti halnya dia menganggap Timo Werner gitu. Oke, dan kalau misalnya kita lihat di sini di prediksinya dari Jebret Media adalah adanya Coman gitu, Kingsley Coman gitu. Ini juga rumor-rumornya dia bakal ditukar sama Hudson Odoi ini. Lo melihat Ya, yang untung berita kalau- itu seperti apa Bang Kalau Bes? ini yang untung ya si Chelsea karena dia bisa ngejual betul. Odoi yang udah jarang main, dia dapat Coman yang udah experience di Liga Prancis, Serie A, Bundesliga. Odoi pengalamannya ya di IPL IPL aja. aja. Tapi kalau ngomongin soal Coman atau Odoi gitu, Coman lo bilang tadi dari Bang Bes dan juga Bang Gita adalah Coman juga tidak terlalu oke gitu untuk penampilannya beberapa saat lalu. Tapi Yang kalau kita lihat, Menurut gue ini iya. adalah dua pemain yang berbeda karena Coman dia lebih speed, dia lebih benar. vertikal, tetapi Odoi itu vertikal juga, speed juga, tetapi lebih fisikal karena badannya lebih besar, dia bisa menang-menang bola udara. Sedangkan Coman badannya nggak terlalu tinggi. Oke, dan melihat Coman dengan berbagai pengalaman atau experience gitu ya, Bang Gita, dia di Liga Italia dimanapun juara gitu. Apakah dengan memang hadirnya dia, ya banyak orang yang bilang mitosnya, oh ada Coman, oh bisa aja nih klub gue juara gitu, Liga gitu. Nah, Juara ini, Liga mungkin. Liga mungkin. Iya, mungkin. Artinya Liverpool terus City sekarang Chelsea akan kembali bersaing untuk jadi gelar juara. Mungkin kalau Liga, tapi di Champions kan persoalannya adalah mereka juara bertahan. Nggak bilang bahwa mereka akan seperti 2012 2013 juara bertahan yang tersingkir di putaran pertama, tapi ya gua rasa masuk fase knockout juga akan tidak mudah bagi Chelsea nantinya. Oke, dan menurut gue di Liga itu yang dicari adalah konsistensi Iya, dan betul. anak muda. Permasalahan utama anak muda itu adalah konsistensi. Mereka mut-mutan, kadang-kadang mereka bagus, kadang-kadang gila. Ini yang pemain senior punya ketika harus berhadapan dengan konsistensi, kejenuhan dan sebagainya. Ketika turnamen yang jangka pendek, nah anak muda ini energinya banyak, habis di situ bisa kan paling 7-8 match satu turnamen. Akhirnya ya kebanyakan pemain muda itu banyak gacornya di turnamen daripada di liga. Oke, ini kan sebenarnya kita ngebahas isu transfer dari media tentang Chelsea. Tapi kalau dari lo berdua sendiri, mungkin dari Bang Bes gitu ya. Untuk Chelsea musim depan, lini yang harus ditambal oleh Tuchel tuh di mana dan kira-kira pemain siapa sih yang bisa masuk? Ya sebenarnya nomor 9 yang tadi dibilang karena mereka sudah pengen banget mencari nomor 9 yang asli ya mau nggak mau mereka cari. Tetap striker ya berarti ya? Menurut gua kalau nggak dapat Haaland ya incer Harry Kane karena dia yang terbaik saat ini. Mungkin kalau ada 5 striker terbaik di dunia nomor 9 mungkin Lewandowski, Harry Kane, Haaland. 2 lagi nanti kita share di episode berikutnya. Oh mantap kali, Jangan teaser ini. ya. Kalau Bang Gita gimana? Setuju. Itu nomor 9 ya. Nomor 9 Mereka nggak punya nomor 9 ya musim lalu. Itu yang bikin mereka nggak bisa bersaing dengan Manchester City untuk jadi juara. Konsistensi. Nomor 9 kan kalau konsisten cetak gol itu bisa jaminan sendiri. Ya. Gue pikir kalau Haaland sama Kane gue lebih prefer Kane ya. Kane ya? Ya kalau dengan harga yang sama Udah ya. lebih tahu Ya, culture. lebih tahu Premier League lah. Premier League ya. Dan dia kan pengen banget keluar dari yang namanya. Tapi ya balik-balik lagi, Kane belum pernah dapat apa-apa ya. Jangan-jangan nggak dapat apa-apa juga. Iya, dikit aja soal Kane gitu Bang Bes dan juga. Tahun ini pun dia gagal di final. Ya, makanya. Dikit soal Harry Kane dikit-dikit intuisi lo. Kane kemana musim depan? Kan dia pasti dicabut dari Spurs tuh. Sebut dong klubnya, sebut klub. Musim ini, Kalau- 2021-22 maksudnya. Iya, musim ini. Kalau gua City. City ya, lo City. Ingat ya episode ini Jebret Tim ya, Karena City. MU udah close sama Sancho, terus mungkin Chelsea udah ada inceran dan Kane feeling gua ke City belum beli siapa-siapa loh. Oke, Betul. kalau Iya, sama. Oke, Ada Bang duitnya, Gita Gue City. pengennya dia ke Chelsea sebenarnya. Oh. Tapi kayaknya akan ke City. Ke City. Oke, Jebret Tim. Akan jadi kejutan kalau dia sampai ke Arsenal. Enggak mungkin itu. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Marnel mau taruhan tiket Kelasnya pesawat. beda. Mau taruh Brightweight, tiket pesawat ujung-ujungnya ke New York. Brightweight Bang Bes. Tiket pesawat ke New York. Jangan. Jangan. City kan kehilangan nomor 9 juga Iya, kan. Ya pasti akan harus ada penggantinya nomor 9. Endorse gue belum banyak kayak Coach Justin ya Bang Bes. Tapi Oke. City nomor 9-nya bukan nomor 9 yang Ya tipe benar. Ya, target ya, man. ya, ya, betul. Nomor 9 City itu tipe-tipe kayak Morata yang Ya, bisa pegang bola, yang bola tuh nggak putus alirannya. betul, ya. Atau mungkin yang lebih kerennya ya Aguero, ya kan Aguero, pada ya, masanya. betul. Tapi kalau Kane itu kan ditarget. Istilahnya pemain City kalau bisa di dribbling, di penetrasi shoot, mereka akan lakukan itu. Daripada mereka lakukan crossing, jarang banget loh crossing. City musim lalu banyak kan Oke. main tak kayak tiki taka lah. Itu tadi analisa dari Bang Bes dan juga Bang Gita gitu. Kalau dari Jebret Tim, menurut lo Chelsea musim depan akan seperti apa? Pemain yang masuk, pemain yang keluar, boleh lo langsung taruh di kolom komentar. Oke, sama ini lanjut lagi mungkin ya. Tadi kita udah bahas Chelsea lumayan panjang. Ini juga
Ya, masih hangat nih aturan baru dari FIFA. Kalau kata Coach Justin di TikToknya, FIFA selalu cari ada aja ngadi-ngadinya ya. Peraturan baru FIFA yang kontroversial, durasi pertandingan 2 kali 30 menit. Waktu dihentikan saat bola keluar lapangan, tidak ada lemparan ke dalam. Pakainya tendangan ke dalam, habis itu pergantian nggak terbatas. Iya, betul. Habis itu plus juga penerima kartu kuning nggak boleh bermain selama 5 menit. Rugi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya durasi pertandingan 2 kali 30 menit, terus waktunya dihentikan ini ya. Iya, iya. Nggak bagus buat TV juga ini Ini sebenarnya. udah mirip-mirip futsal ya. Memfutsalkan sepak bola ya. Futsal lebih jelas ya, futsal itu kan nggak ada orang yang baring-baringan lama Iya, gitu loh. Pemain bola ini kan banyak banget nakalnya ya, Iya. artinya diganjilnya sedikit, baringnya 5 menit. Ya, Nah, benar. berhenti 5 menit itu kan Lapangannya gede lapangannya gede banget, iya, banget. iya. Ya, baring 5 menit itu kan bisa menghabiskan waktu itu jadinya nggak 45 menit, nanti bisa jadi 70 menit satu babaknya karena waktu yang diberhentikan, dan sering banget kan. Kalau futsal kan tidak terlalu sering waktu dihentikan. Ini kan sering banget ya waktu dihentikan. Jadi ya itu tadi yang akan menjadi kendala di sini. Kalau Justin bilang ngadi-ngadi ya benar ini ya, artinya Nah, Bang Bes, melihat inisiatif FIFA yang kayak gini, maksud gua buat apa dirombak sih gitu? Dengan objektifnya apa gitu kalau dari pandangan lo? Feeling gue kayaknya FIFA pengen lebih banyak Gol. menit bermain, Iya, lebih bener. banyak gol tentunya karena gol kan menghibur. Tetapi mereka bilang ini kayaknya kita harus eliminasi nih apa kejadian-kejadian yang nggak penting, kita fokus pada sepak bolanya. Tetapi dengan mereka berpikir seperti itu, yang kejadian justru sebaliknya, malah semakin banyak waktu yang habis. Ya, semakin banyak waktu yang habis. Terus kedua, wasit kerjanya jadi lebih keras karena dia harus lihat permainan dan lihat waktu. Fungsi VAR juga semakin diperhatikan gitu kan ya? Walaupun ini baru wacana dan baru akan diimplementasikan di sepak bola usia muda, tetapi udah mengarah ke sini nih menurut gua ya mengkhawatirkan istilahnya peraturan-peraturan yang nggak perlu, yang nggak perlu di ini. Mestinya mereka tuh mengkaji ulang bagaimana proses penalti bisa dapat, apakah natural membesar, apakah mengecil, betul. aktif, pasif, atau offside, atau ketika bola tuh kena tiang terus mantul, apakah itu offside segala macam, itu mesti harus direvisi ulang lagi daripada mereka bikin aturan baru yang istilahnya membuat pusing. Sepak bola tuh indah ketika dia sederhana. Om. Iya, betul, Ya. betul, sangat setuju. Johan Cruyff pernah bilang, football is simple, but playing simple is hard. Betul. Jangan ditambah-tambah lagi. Apalagi kalau aturannya dibikin nggak simple. Contohnya gini lah, Marco van Basten kan pernah bilang offside dihapuskan biar lebih banyak gol. Itu justru nggak lebih banyak gol, Iya. nggak ada defense, nggak ada high defense nanti. Semuanya menunggu di belakangnya nggak gol-gol juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi mau diperbaiki tapi nggak jadi perbaikan. Kalau main di bawah umur 17 tahun mainnya seperti ini menurut saya masih oke, apalagi di bawah 15 ya, masih grassroots, masih anak SMP, SD, mainnya kayak begini oke lah. Karena memang mereka kan nggak banyak waktunya, terus kita juga ngajarkan nggak boleh kasar, harus fair play. Kalau kartu kuning mereka nunggu di luar. Bayangin Messi kena kartu kuning. Waduh. Nunggu 5 menit. Nunggu 5 menit. Keburu Ronaldo kena dingin. kartu kuning, nunggu 5 menit. Nah, gue pengen tanya juga ke Jebret Tim, gimana tanggapan lo soal 5 peraturan baru FIFA yang paling kontroversial, wacananya, boleh langsung komen-komen di bawah, sambil gue pengen ngobrol juga sama Bang Gita gitu ya. Melihat nomor 5 gitu ya, pemain kartu kuning, tadi kan kayak kata lo sama Bang Bes, mesti istirahat dulu, nggak boleh main 5 menit. Ini untuk alur strategi formasi segala macam pasti berantakan Iya, pada sangat saat pertandingan itu. berantakan. Ketemu sebuah tim yang kasar bertemu dengan lawan yang dengan skillful yang sangat tinggi, itu bisa 6 sampai 5 pemain ya. Jadi satu tim itu yang kena, dan itu mereka akan kehilangan 6 pemain dalam waktu masing-masing 5 menit ya. Tidak bersamaan emang, Iya. tapi bisa overlap bersamaan kan. Menit ke sini mereka dapat, ada 2 pemain, ada 3 pemain yang bisa keluar di waktu 3 menit, tidak sampai 5 menit. Misalnya berturut-turut mereka dapat kartu kuning dalam waktu 3 menit itu. Jadi itu benar-benar akan sangat mengganggu sebenarnya dengan banyaknya pemain yang akan ada di luar. Gitu. Nah, gimana kalau dari Bang Bes? Kalau menurut gua yang pasti sebagai seorang pelatih berlisensi, gua bakal istilahnya Siap, pikir ulang siap lagi. abaku. Pikir ulang lagi Om, pikir ulang lagi istilahnya strategi apa yang mau dipakai. Karena kita belajarnya tuh sepak bola yang 45 menit. Sepak bola 30 menit kita nggak pernah belajar. Istilahnya 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu kan krusial banget. Sekarang mana kalau 15 menit pertama 15 menit terakhir ya fase transisi yang tengah-tengahnya itu nggak ada. Contoh lawan Inggris, lawan Italia. Inggris mendominasi di awal. Terus habis itu kan agak sedikit sepet, istilahnya nggak ada rasa hambar. Karena Italia mencoba delay, mencoba dapatkan tempo. Terus tiba-tiba akhirnya di akhir Italia yang mendominasi.
Ya ini yang indahnya sepak bola, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, istilahnya ada jawaban dari permasalahan. Ini sekarang kalau 30 menit kecepatan bisa ya? kecepatan, bisa kelamaan. Iya, contohnya gini lah, water break aja 30 menit ada water break. Itu berhenti loh semuanya. Masuk lagi 15 menit jarang ada yang langsung mereka bisa panas lagi karena mereka ya balik lagi ngulang baru gitu. Nah, kita coba fokus juga ke yang nomor 4 nih, Bang Gita dan juga Bang Bes. Pergantian pemain nggak terbatas. Lo ngelihatnya dengan kebijakan yang dipropos seperti ini, akan seperti apa sih pertandingan sepak bola gitu? Mungkin kayak basket ya yang bisa ganti-ganti pemain. Tidak terbatas itu Nggak maksudnya terbatas. yang udah keluar nggak boleh masuk lagi tetap kan? Iya. Atau boleh masuk lagi kayak basket? Nggak boleh masuk lagi. Cuman ya maksud gue nggak 3 atau sampai 5 pemain lagi gitu kan. Menurut gua ya, ketika Covid ada namanya pergantian pemain sampai 5 pemain. 3 kali pergantian tetapi bisa 5 sampai 5. Kan biasanya Udah longgar 3. tuh ya. Ya. Itu aja itu udah membuang waktu banyak banget itu kan ketika kenapa sih pelatih kira-kira mengganti pemain menit 90? Supaya waktu itu cepat habis. Apalagi kalau nggak terbatas seperti ini. Ya, ingat dulu ya Denmark juara Euro, bagaimana back pass, aturan back pass itu akhirnya berubah. Kan FIFA nggak mau sepak bola itu jadi boring, jadi kayak terlalu pragmatis, pengen banyak gol. Nah ini gimana? Ini makin pragmatis jadinya. Akhirnya kalau kita udah menang 1-0, ya udah ganti aja terus pemainnya, dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Oke. Kalau Jebret Tim gimana? Silakan langsung komen di bawah. Sambil terakhir nih, kita fokusin lagi poin nomor 3. Tidak ada lemparan ke dalam, melainkan tendangan ke dalam. Ngapain FIFA? Ngapain? Untung bukan FIFA kosmetik ya. Sebenarnya dengan tendangan ke dalam akan langsung mengarah ke kotak ke Gawang, ya, iya. dan bisa Gawang. bisa bikin gol banyak. Tapi gua tuh termasuk ke penggemarnya Rory Delap ya, lemparan ke dalamnya langsung ke gawang juga. Betul, zaman Jadi ya dulu itu itu hal-hal seperti itu yang bagus. berkurang. Jadi bukan manusiawi. Jadi hal-hal indah sepak bola yang nantinya akan berkurang. Gue termasuk ortodoks bahwa yang sekarang ini udah bagus ya, maksudnya dengan peraturan-peraturan seperti itu. Jadi kalau masih akan dikurangi bahwa lemparan ke dalam jadi kayak tendangan ke dalam ya akan sangat berkurang jadinya ya. Oke. Belum apa-apa udah berbahaya buat daerah lawan gitu loh. Apa Bang Bes? Kalau pakai Monggo Bang Bes. Kalau pakai tendangan dari banding throw in, ada bola di sini, targetnya di sini. Bisa. Pemain profesional bahkan di Indonesia Nyampe. pun bisa Ya, sampai nyampe, ke sini. ya, betul. Istilahnya, kalau throw in nggak mungkin sampai, mereka harus kasih ke sini dulu, build up dulu, main, tak baru sampai sini. Kalau di sini pun di ujung sini pun dia nendang, nyampe Om. Itu, kalau throw in baru dari sini ya mereka Iya. akan nyampe ya. Wah, kayak Solon Soccer atau Beckham yang tendang sih nyampe ya. Nah, Jebretif itu tadi dari pandit-pandit kita. Coba kalau dari lo gimana? Setuju atau tidak setuju poin-poin tadi yang disampaikan sama Bang Gita, sama Bang Bes. Semoga bisa mencerahkan lo dan mari kita galangkan hashtagnya sadarkan FIFA. Kita langsung banjiri aja Instagramnya dengan komen-komen sadarkan FIFA. FIFA bangun gitu ya. Boleh. Kita suruh bangun ya. Ini kayak FIFA kayak orang pacaran ya. Kenapa? Makin banyak, makin lama makin banyak aturannya. Iya. Orang pacaran Posesif. Iya, gitu orang ya? pacaran tuh kan awal-awal kayak Iya, bebas gitu. Allah. Kemana aja tuh kayak gak banyak aturan. Tan. Makin lama makin ketat, aturannya makin banyak gitu. Bikin aturan ini itu ada aja. Kadang-kadang aturannya ada yang ngadi-ngadi gitu. Intan, kalau mau curhat jangan pas on air sama aku aja di ganti WhatsApp pacar ya. berarti. Harus ganti FIFA Nah berarti. ini harus ganti federasi dong. Iya. Oke, berarti makasih banyak. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha ya. Terima kasih banyak. Pokoknya semoga bisa menemani lo malam hari ini. Yap. Besok ketemu lagi dengan Pandit dan juga host yang pastinya sangat menghibur tapi lo. mau ingetin juga jangan Apa? lupa untuk nonton semua playlist di Jebret Media TV. Jangan lupa juga ada Sportcasting yang punya episode baru. Betul, bersama Mario Delano, Bang Bes dan juga Bapak Panji Suryono dipandu oleh Bapak Radot Valentino. CEO langsung. Oke deh, makasih Akhir kata, banyak. Mario Delano, Kita Sawadina. Gita Suwando dan juga Bang Bes. Sampai ketemu lagi. Selamat Idul Adha. Bye, Dadah. makasih GeForce. Ini gue dengar harusnya lu udah mendapatkan Copa America, tapi kemudian lu tergeser oleh Gue tuh dari keluarga yang bukan pecinta bola. Ya kan. pecinta apa kalau boleh tahu? Gue suka bola tuh telat. Ntar dulu dijawabnya pecinta apa? Itu yang membuat Oki terasa dicuekin sama lu di RCTI. Udah casting sampai 3 kali apa 4 kali gitu sama Mas Panji juga. Oh dia itu yang nolak. Gue sorry nih, gue meluruskan. Gue udah bilang Mbak udah ambil aja dulu karena kita lagi butuh host. Apalagi dia menyiar radio harusnya ngomongnya bagus. Nah, mukanya kurang. Oke, kembali lagi Messi pegang bola, Messi passing ke kanan, crossing Messi gol, Messi. Hubungi kami di Jebret Media di Instagramnya yang mau daftar untuk ikutan di program
wannabe sportcaster. Gue janji, gue langsung yang akan mewawancarai, gue yang akan langsung mempromosikan, dan gue tidak akan menerima sesen pun kalau